Selama bulan Ramadan, tim jelajah mudik CNN Indonesia melaporkan beberapa serba-serbi mudik mulai dari kondisi jalan hingga kuliner. Beberapa catatan dan kejadian unik pun selama peliputan dibagikan oleh salah satu tim peliput produser lapangan CNN Indonesia, Naufal Zakwan bersama fotojurnalis Indra Setiawan dan Indra Hadi. Nah, saya sudah sampai di Kota Pacitan dan kota ini adalah kota terakhir atau titik terakhir saya dalam perjalanan jelajah mudik tahun 2024. Saya akan merekam beberapa perjalanan, di antaranya ada tol Semarang-Demak, tol Jogja-Solo, dan juga kereta Batara Kresna. Untuk tol Semarang-Demak, ini menjadi salah satu tol yang luar biasa karena rute perjalanannya ada di atas laut, termasuk juga itu ada rest area juga di atas laut. Jadi hal lainnya yang juga unik dari tol Semarang-Demak adalah konstruksi bangunannya itu menggunakan bambu-bambu. Nah, karena ruas jalan arteri dari Semarang sampai Demak sering terkena banjirop, maka tol ini juga berfungsi sebagai tanggul untuk mencegah adanya banjirop di jalur arteri antara Semarang sampai Demak. Jalur selanjutnya adalah tol Jogja-Solo. Nah, memang pada dasarnya untuk Jogja ke Solo membutuhkan waktu 45 menit. Tapi menggunakan tol ini hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Dan infonya nanti di tahun 2024 ini, tol akan berfungsi sebagai tol fungsional. Jadi Anda bisa menggunakan dalam arus mudik 2024. Setelah dari tol Jogja-Solo, saya mengunjungi Masjid Syekh Zayed yang berada di kota Solo, dan ketika saya sampai di sana luar biasa sekali karena memang untuk masjidnya benar-benar besar, dan ternyata Masjid Syekh Zayed ini merupakan replika dari Masjid Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Tapi memang untuk skalanya lebih kecil, lebih besar yang di Abu Dhabi. Tapi ketika saya masuk itu disambut oleh 81 kubah yang ada di sana, dan itu luar biasa, ada halamannya di tengah. Dan saya masuk ke dalam untuk melakukan sholat ibadah. Dan yang hal yang bikin saya luar biasa lagi adalah motif dari karpetnya. Itu motif dari batik khas Solo yang menambah nuansa khas Jawa Tengah. Dan itu luar biasa sekali pengalaman pertama. Setelah dari Masjid Syekh Zayed, saya melanjutkan perjalanan ke Wonogiri menggunakan salah satu kereta yang unik, yaitu kereta Batara Kresna. Dan memang ketika saya sampai di stasiun, kereta Batara Kresna ini sedikit berbeda dengan kereta pada umumnya karena hanya melakukan perjalanan pendek dari stasiun Purwosari di Solo hingga ke Wonogiri. Dan hal yang bikin saya terkagum dari kereta Batara Kresna, jadi kereta Batara Kresna ini merupakan satu-satunya kereta yang melintas di jalan raya di Indonesia. Hanya kereta Batara Kresna, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi di kota Solo, tapi hanya di kota Solo. Dan itu merupakan pemandangan yang berbeda dari kereta-kereta yang ada di Indonesia. Dan selama perjalanan pun tidak hanya disambut oleh pemandangan jalan di Jalan Raya Slamet Riyadi, tapi kita akan menyeberangi jembatan yang menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo, dan disambut dengan hamparan sawah yang sangat luas dan juga berbagai pemandangan perbukitan selama perjalanan. Walaupun waktu tempuhnya itu cukup lama, sekitar 1 jam 45 menit sampai 2 jam. Tapi menurut saya hal itu akan terbayar dengan pemandangan yang ada di kanan kiri kita selama menuju ke Wonogiri. Ya, selama peliputan jelajah mudik tahun 2024, pastinya tim mengalami kendala dan beberapa kejadian lucu. Salah satunya adalah stick drone dari salah satu fotojurnalis yang sempat jatuh di pinggir jalan tol ketika mengambil gambar di drone. Terus satu hal lagi yang bikin lucu yaitu adalah ketika pengambilan gambar mobil dari mobil pick up dan berbagai macam kejadian lucu lainnya, yang saya juga sempat jalan menggunakan bentor warga setempat untuk menuju ke arah simpang atau perempatan di salah satu jalan menuju ke arah Pacitan. Dan inilah titik akhir
dari Pacitan, dan beberapa tips akan saya bagikan untuk melaksanakan perjalanan mudik dari Semarang menuju ke Pacitan. Pertama, dari hal kendaraan. Anda harus memperhatikan kendaraan Anda siap untuk melakukan perjalanan jauh, mulai dari kaki roda, berbagai macam mesin, dan jangan lupa untuk ganti oli. Untuk dari segi perjalanan ataupun jalur, Anda harus berhati-hati karena banyak jalan menuju ke Pacitan dari Semarang yang tidak memiliki penerangan yang cukup. Dan selalu berhati-hati untuk tetap mematuhi rambu-rambu yang ada. Sekian liputan dari tim Jelajah Mudik tahun 2024, pamit undur diri.